Ini ya, tidak dapat melihat, tidak dapat masuk. Tapi kita ingat, karena kebaikan Allah, Yesus sendiri memberikan ada satu solusi, ada satu jalan keluar, ada satu pengharapan. Bisa masuk surga, yaitu lewat kelahiran kembali. Oke, sampai sini nangkep ya? Ada yang mau bertanya dulu? Kalau di sini kita agak interaktif ya, boleh angkat tangan. Om, kecepatan, misalkan. Atau Om, ada yang saya tanyakan dulu, boleh ya? Oke, karena tidak ada lanjut. Jadi ini ya pengharapan kita ya. Dead end loh, benar-benar buntu, nggak ada jalan keluar. Gelap segelap-gelapnya, nggak ada ujung lorong terang, nggak ada. Ya, tinggal tunggu mati, masuk neraka. Kita dalam antrian ke sana loh. Dulu ya, manusia durhaka yang harus dimurkai. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita baca satu ayat, satu teks Alkitab, 1 Petrus 1 mulai ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Nah, ketemu nih jalan keluarnya masuk surga. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang kuasa maut dipatahkan oleh kemenangan Yesus. Ada harapan ya. Lanjut. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi tadinya mati, dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tadi nggak ada pengharapan. Nunggu antrian ke neraka ya. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita ya. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kasih. Sebenarnya ini sudah dijanjikan dari awal ya. Bahkan sebelum alam semesta diciptakan, Allah sudah merancangkan karya keselamatan ini. Jadi ada beberapa hal, nanti kita belajar ke depan, kita tambahkan yang tidak bisa masuk akal kita. Ya. Realitas kenyataan tentang Allah. Tapi itu dinyatakan dalam Alkitab ya. Jadi ketika Yesus bangkit dari mati, Dia menghidupkan kita yang mati secara rohani oleh kelahiran kembali kepada suatu pengharapan. Ada dua di sini yang dinyatakan, ayat 4 dan ayat 5 ya. Oke, kita lihat. Jadi, tempat yang tadi saya sengaja kosongkan ini, kita sekarang sudah tahu ya. Karena ketika Yesus bangkit dari kubur, ada sesuatu yang terjadi kepada manusia. Yang tadinya potong asa, putus harapan, putus asa, sekarang harapan itu muncul ya. Jadi sengaja saya kosongkan, apa sih diisi dengan apa? Yaitu ya, dari surat Petrus tadi. Oleh kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Gambaran hidup penuh pengharapan itu apa sih? Yang pertama, bisa masuk surga. Yang tadi sudah tidak dapat masuk surga, dalam antrian masuk neraka, sekarang bisa masuk surga. Lalu apa lagi? Kuasa kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali, membuat kita apa? Yang kedua adalah, tadi dikatakan apa ayat yang kelima? Dipelihara oleh kekuatan Allah dalam karena kalau kita bicara surga kan nanti, setelah kita mati atau ketemu Yesus ya, Yesus keburu datang. Nah selama itu belum terjadi, kita hidup di dunia ini. Ketika firman Allah kebenaran berbicara tentang sorga, bukan nanti saja, ya nanti dijamin menerima bagian di sorga, dijamin. Tapi selama hidup di dunia ini, ada yang sesuatu yang Allah kerjakan, yang membuat sorga itu nyata dalam kehidupan kita. Sederhananya seperti ini, kalau Bapak Ibu mengklaim akan masuk surga, harusnya kelihatan dalam hidup di dunia ini. Nangkep ya? Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang melahirkan kita kembali kepada kehidupan yang baru, tidak saja menjamin surga nanti, tetapi melakukan sesuatu dalam kehidupan sekarang di dunia ini ya. Dipelihara oleh kekuatan Allah dalam itu loh yang namanya iman Kristen yang benar. Itulah yang namanya percaya yang benar. Jadi kalau di luar sana,
Kalau ketemu orang Kristen lalu kita tanya, Pak, Bu, pasti masuk surga enggak? Semua pasti jawabnya, saya pasti masuk surga. Diajarin di gerejanya kan demikian. Kalau kita percaya Yesus, masuk surga. Masalahnya percayanya seperti apa? Kalau percayanya betul akan masuk surga, itu kelihatan dalam hidup kita sekarang. Nangkep ya? Jadi dua hal ini yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan Yesus ketika itu melahirkan kita kembali. Lanjut ya, kita lihat lagi. Nah ini ya. Jadi janji satu-satunya solusi, satu-satunya jalan keluar dari keadaan tanpa harapan ini digenapi oleh kelahiran kembali. Nangkep sekarang apa yang diperkatakan oleh Yesus. Kalau tidak dilahirkan kembali nggak bisa masuk surga. Jangankan masuk, melihat aja tidak bisa. Oke ya? Ini. Jadi yang tadinya arah kehidupan manusia cuman ke sini, udah masuk neraka. Lahir ke sini, udah masuk neraka. Jadi bayangkan orang-orang yang tidak menerima Yesus, tidak mau percaya Yesus, ini loh, cuman begini aja alurnya. Dilahirkan hanya untuk mati kekal. Tetapi oleh karya salib, ketika kita percaya masuk dalam iman Kristen, kita mengalami yang namanya lahir kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus. Nah, kalau sudah lahir kembali, tidak akan ke sini, jalurnya ke atas, hidup kekal, surga, kerajaan Allah. Walaupun secara jasmani kita akan mengalami yang namanya kematian, tapi nanti kita akan diberikan tubuh baru, tubuh kemuliaan yang matching, yang cocok dengan langit baru, bumi baru. Di sana kondisi kita akan kembali pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, mengalami hidup yang kekal ya. Nangkap ya? Jadi ini loh. Jadi kalau tadi kita bernyanyi karena salibmu, ini yang terjadi. Oke, lanjut. Nah, lahir baru itu apa yang terjadi? Sekali lagi saya ingatkan, bukan cuma jaminan masuk surga karena kita masih hidup di dunia. Jadi jangan membayangkan orang Kristen karena jadi Kristen, karena sudah dijamin masuk surga lalu duduk nyantai, ongkang-ongkang kaki, masih mabuk-mabukan, kan sudah dijamin surga. Saya percaya Yesus. Lalu menjalani hidup dalam segala aspek, tidak menghiraukan apa yang diajarkan dalam firman. Sesuka saya aja. Kan? Nah, ingat. Dilahirkan kembali bukan hanya menjamin surga di masa depan bagi kita, tetapi dipelihara dalam iman saat kita masih hidup di dunia. Dan keduanya ini pasti. Jadi kalau pernah dengar keselamatan dalam Yesus itu enggak insya Allah, tapi pasti karena itu 100% karya Allah. Kalau ada andil manusia bisa gagal. Jadi kalau selama ini diajari bahwa keselamatan itu bisa hilang, itu adalah versi keselamatan di mana ada andil manusia. Ya. Tapi kalau keselamatan, definisi percaya iman Kristen yang benar menurut firman Tuhan, pasti jadi. Pasti jadi. Tapi itu dibuktikan dengan kehidupan sekarang saat di dunia ini yang memang menunjukkan tanda-tanda warga negara sorga gitu loh. Nangkep ya? Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak? Udah ya, jelas. Nah, apa yang dituliskan dalam surat Petrus tadi ya, oleh kuasa kebangkitannya kita dilahirkan kembali. Kalau kita baca versinya Efesus pasal yang kedua, coba ya kita baca. Tadi kan Efesus pasal 2 ayat 1 berkata bahwa kita dahulu mati dalam pelanggaran dan dosa kita ya. Tapi setelah kita menerima kuasa kebangkitan Kristus, dilahirkan kembali, ini yang terjadi. Efesus 2 mulai ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, saya tambahkan. Itu bukan pilihanmu ya. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus yang tadinya mati, oleh kuasa kebangkitan Kristus dilahirkan kembali. Dalam bahasanya Efesus, dibuat ulang oleh Allah. Jadi hidup lagi ya. Makanya dikatakan kita itu ciptaan baru ya, manusia baru. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pekerjaan baik, perbuatan baik berarti memiliki nilai rohani, memiliki nilai kekekalan hanya ketika kita sudah dilahirkan kembali. Karena sebelum kita dilahirkan kembali, kita mati secara rohani. Kita ada dalam permusuhan dengan Allah. Mau sebaik apapun perbuatan kita, memberi buat pekerjaan Tuhan. Alat band saya belikan semua di gereja. Renovasi dari 1 lantai menjadi 300 lantai. Saya yang biayai semuanya. Berbuat baik. Aktif pelayanan di gereja, nggak cuma hari Minggu. Senin sampai Minggu. Sampai nggak kerja, nggak apa-apa. Melayani Tuhan. Itu semua perbuatan baik. Tapi kalau kita belum dilahirkan kembali, yang dihasilkan daging adalah daging. Allah menghendaki yang bernilai roh. Makanya ketika kita belajar tentang penyembahan, kita ingat satu ayat dalam Yohanes pasal 4. Betul ya? Yang Allah kehendaki adalah penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan Makanya kalau Bapak Ibu sedikit mencermati gaya penyembahan gereja zaman sekarang, hari-hari ini, sudah hafal lah ya. Ingat loh, jangan sampai kita terhanyut dengan gaya penyembahan yang menurut kita hebat, ya, wow dan wah. Yang harus kita pastikan adalah kita sudah dilahirkan kembali. Jadi gereja sekarang seringkali lupa, seringkali lebih mempermasalahkan gaya penyembahannya. Ngurusin band, nggak salah band ya, choir, betul ya, WL-nya, artis aja kalah selebritis, atau ngundang selebritis ya, artis terkenal, banyak kan gereja sekarang, Mongol pun naik mimbar, ulang lagi Mongol. Jadi terlalu dihabiskan sumber dayanya untuk memikirkan hal-hal yang demikian. Padahal kalau belum dilahirkan kembali, sehebat sewow dan sewah apapun ya, yang dihasilkan daging adalah daging, dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan nangkep sekarang ya, nangkep sekarang. Makanya kenapa di sini kita lebih menekankan pembaharuan budi, didewasakan secara rohani, nanti penyembahan ngikut sendiri. Tapi ketika penyembahan itu mengikuti kehidupan kita yang sudah dilahirkan kembali, itu berkenan kepada Allah. Mungkin nyanyiannya sederhana, mungkin nggak full band, ya. Mungkin pemain organnya nggak sehebat Andi Rianto atau David Foster. Tapi karena sudah dilahirkan kembali, itu yang berkenan kepada Allah. Nanggep ya. Jadi saya ketika menyampaikan khotbah seperti ini kan banyak pemimpin gereja jemaat protes. Saya bilang enggak, saya bukan bilang band itu salah, saya bukan bilang choir itu salah, saya bukan bilang pujian penyembahan yang megah itu salah, bukan. Tapi yang lebih harus kita pastikan adalah apakah kita sudah dilahirkan ini loh tugas gereja. Memastikan jemaat yang hadir sudah dilahirkan mengidentifikasi mana nih yang belum dilahirkan kembali sehingga harus ada pelayanan khusus membimbing mereka kepada Jangan cuma ngumpulin jemaat dengan band. Nangkep maksud saya? Kan gereja sekarang cenderung begitu. Dengan daya tarik duniawi mencoba menarik sebanyak mungkin orang ke gerejanya. Nah kalau yang ngumpul di gerejanya walaupun 3 juta orang tapi belum dilahirkan kembali, kan percuma. Mau pujian penyembahannya seheboh apapun. Nangkep nggak maksud saya? Jadi Yesus lebih memikirkan kualitas. Makanya kita tuh udah tanya istri saya, sudah 3-4 tahun ini pelayanan di sini kita jalani.
Ya kita pengen penuh. Nah, sekarang puji Tuhan udah penuh ya. Jadi saya harus nambah meja. Isi saya catat nanti ingatkan. Tapi saya selalu pahitnya ya. Pahit-pahitnya. Saya tuh suka ngomong pahit-pahit dulu. Kalaupun kita tidak bertambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 setengah sama anak saya. Kalaupun kita tetap cuma 10 setengah orang. Sampai Tuhan Yesus datang. Pengennya sih nambah 300 tingkat ke atas. Tapi kalaupun tetap sejumlah ini sampai Tuhan Yesus datang, so what? Selama yang 10 setengah orang ini sudah dilahirkan kan apa yang kita lakukan? Bernilai roh, bernilai kekekalan. Anggap ya. Jadi ini anak-anak muda, bukan Om Dani bilang pujian itu nggak boleh, salah bukan ya. Tapi harus pastikan kita sudah dilahirkan kembali. Oke. Nah, apakah kita sudah dilahirkan kembali atau tidak? Bisa diuji, bisa diketahui. Karena kan harus tercermin dalam kehidupan kita sekarang ya. Oke. Nah, yang hebat tentang Allah kita yang tidak dimiliki Allah lain, boleh nanti bandingkan dengan kitab-kitab suci agama lain. Ditulis masih dalam Efesus, tapi kita mundur pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik, ini luar biasa loh. Karena sampai saat ini saya pun tidak bisa menerima ini dalam akal gitu. Luar biasanya Allah Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Lahir kembali ya. Ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Yang saya kasih kuning, renungkan dulu. Biar jemaat pulang nangkep kedahsyatan Allah yang kita sembah. Yang membedakan Allah kita dari Allah yang lain. Allah telah memilih, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Masuk akal tidak? Adam dan Hawanya saja belum dijadikan, Bu. Dunia belum dijadikan. Allah belum menjadikan apa-apa. Cuman ada Allah. Masih cuman ada Allah 3 pribadi. Siapa saja? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Belum mulai menciptakan, belum ada apa-apa. Tapi Allah telah memilih pateo untuk selamat dan masuk surga lewat kelahiran kembali. Masuk akal nggak sih Allah kita? Jadi ketika saya merenungkan itu, saya ada di ruangan ini, mengajar firman, bersekutu dengan kekasih-kekasih saya dalam Kristus. Saya sudah dipilih sebelum Adam dan Hawa dijadikan. Saya baru lahir 1970. Udah berapa ribu tahun sejak diciptakan Adam dan Hawa ya Bu? Tapi saya sudah ditetapkan untuk selamat sebelum apa-apa dijadikan. Bagi manusia, impossible, tidak mungkin. Ini yang ditulis dalam Alkitab. Justru itu menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah sungguh-sungguh Allah. Kalau Allah bisa dipahami oleh manusia ciptaannya, berarti bukan Allah. Tapi ketika Allah mewahyukan itu dalam Alkitab firman-Nya, oleh ilham Roh Kudus, Nabi dan Rasul menuliskan ini, itu adalah realitas. Ingat loh, kita diajak mawas diri eling, kata orang Jawa, bahwa kita adalah makhluk ciptaan. Ada hal-hal tentang Allah yang tidak akan pernah kita pahami secara penuh. Nah, saat itulah iman bekerja. Karena iman adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam Allah di dalam kita. Immanuel. Jadi kalau keberadaan kita, pikiran kita, hati kita cuman seupet, setitik air pun mungkin dibagi triliunan kecil. Sedangkan realitas Allah tidak terhingga, nggak masuk kan, nggak muat. Nggak ngerti saya, nggak paham. Tapi ketika Roh Kudus, Allah ada di dalam diri kita, maka iman kita menjadi satu penampungan yang luar biasa, luas. Kita bisa berkata dengan sukacita dan damai sejahtera, amin Tuhan. Engkau telah memilih saya Dani sejak Tuhan belum menciptakan apa-apa. Nah, ada sebagian gereja karena tidak bisa memahami ini dan tidak mau menerima,
lalu menolak doktrin ini. Kalau orang GPDI pasti sudah kenal. Ini yang namanya doktrin predestinasi. Allah sudah memilih menetapkan kita untuk selamat sejak awal. Saya lahir dan dibesarkan di GPDI. Tapi Pantekosta Karismatik secara umum menolak ajaran predestinasi. Bahwa keselamatan kita sudah ditetapkan sejak saya bilang sayang ditolak. Karena ketika Allah mewahyukan dalam Alkitab itu adalah realita. Kalau kita menolak realitas, artinya kita hidup dalam khayal. Karena mereka kekeh bahwa keselamatan itu adalah pilihan. Tapi bagi kita, iman Kristen yang benar, yang berdasarkan Alkitab yang ditafsirkan dengan benar, kita tuh memiliki iman yang pasti, pengharapan kita pasti. Tenang loh kalau kita punya pengharapan pasti. Karena ini loh Allah kita. Nggak terjangkau oleh akal pikiran kita. Tapi penampungan yang luas itu, karena Allah di dalam kita yang maha luas itu, menerimanya. Amin Tuhan.